Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 22 Januari 2024. Kita awali hari ini dengan semangat dan dengan penuh syukur. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hojat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hojat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghojat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Masih ingatkah akan serial sinetron Layangan Putus? Wah elah, beberapa waktu lalu ada the movie-nya. Tim songnya kembali menggema yang mengatakan, aku salah apa? Ku tak paham cinta. Bolehkah kau jelaskan dulu, mengapa ku rasa kau jauh berbeda? Bukan seperti saat pertama. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau. Asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Bagi penggemar serial film ini, ada movie-nya beberapa waktu lalu. Dan ada disclaimer ketika film itu belum diputar, mengatakan begini, prahara rumah tangga tercipta ketika ada ketidakjujuran, ketika ada will wanita idaman lain dalam rumah tangga, akhirnya membuat rumah tangga menjadi terpecah. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem dan berkata kepada Yesus bahwa ia kerasukan setan. Ada lagi yang menuduhkan dan berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Sadis banget mulut-mulut silet ini. Yesus berbuat baik, mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Namun tetap saja digosipin dan diberi stigma miring. Inilah pribadi-pribadi kerdil yang tidak mampu melihat kebaikan pada diri Yesus. Yesus bersabda,
Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, pasti kerajaan itu runtuh dan tidak dapat bertahan. Demikian juga jika sebuah rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Yesus ingin menegaskan bahwa setan tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Setan tidak mungkin melawan setan. Maka ingin ditegaskan kalau Yesus yang mengalahkan setan tentu bukan setan. Ia adalah kuasa terang. Ia adalah anak Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, komunitas, rumah-rumah tangga bisa terpecah berawal dari mulut yang menaruh prasangka buruk. Seperti orang-orang Farisi yang nyinyir, yang berprasangka tidak baik, buruk pada diri Yesus. Mari kita bijak dalam berkata dan stop untuk menaruh prasangka. Tuhan mengaruniakan kita mulut ini untuk kita memuji dan memuliakan namanya. Dan melalui mulut ini justru menjadi berkat bagi sesama kita dengan kata-kata baik, bukan dengan kata-kata jahat yang membuat orang lain terluka. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.